Bali Jani untuk kita semua. Selamat siang pemirsa Bali Jani. Pada hari ini kita kedatangan satu narasumber yang luar biasa. Jadi beliau sudah di kancah nasional. Beliau pernah menjadi anggota DPR RI, Komisi 3 DPR RI. Dan kedua, beliau sekarang ini Dewan Penasihat, Pak ya? Ketua Majelis Agung. Ketua Majelis Agung di Partai Kebangkitan Nusantara. Adalah beliau Pak Gede Pasek Suardike. Beliau adalah putra Buleleng yang berani tampil dan selalu mengeluh-elukan jadi tentang pembangunan yang ada di Bali dan Buleleng khususnya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan Pak Gede, sebelum kita mulai tema ini, perkenalkan dulu kepada pemirsa Bali Jani. Silakan Pak Gede. Baik, suksema, Om Swastiastu. Jadi ya saya ke Buleleng ini kan jadi seperti ingat masa kecil ya. Jadi saya lahir besar di Kaliuntu, di kota Singaraja, dan dari TK sampai SMA di sini, kuliah baru ke Malang gitu. Dan Astungkare hari ini saya berhasil salah satu orang yang melestarikan KB Bali, punya anak 4. Luar biasa. Jadi paling tidak berkontribusi untuk mencegah komang dan ketut itu punah gitu. Jadi ketutnya masih bertahan, jadi punya 4 anak. Ya saya kira itu karena saya kan lamanya di Lab Unut Singaraja, habis itu ke SMA 1 Singaraja. Kita bersyukur sih SMA 1 Singaraja cukup banyak sampai sekarang sukses di nasional ya. Termasuk yang terakhir kakak kelas kita. Tapi zaman itu Pak, dunia pendidikan Buleleng sangat bagus. Zaman-zaman Pak itu sampai kita disandang sebagai kota pendidikan ya. Kota pendidikan, kota pelajar disebut. Pelajar, ya. Karena memang nuansa pelajar tuh terasa sekali. Tetapi memang banyak kebijakan dalam proses diakui atau tidak, banyak yang disedot dibawa ke selatan. Ini kemudian pertarungannya cukup ketat itu, termasuk Undiksa itu kan dulu kan FKIP. Iya, FKIP ya. Unut itu mau ditarik ke pusat dan ditarik menarik akhirnya menjadi IKIP dia, bukan lagi FKIP. F-nya jadi I. Nah, jadi IKIP. Nah, habis IKIP berkembang menjadi Undiksa. Yeah. Bersyukur ada Undiksa. Karena saya dengar belasan ribu mahasiswa yang bersekolah di Undiksa. Jadi itu cukup menjaga aura Buleleng sebagai kota pelajar. Tapi sedikit kita sebelum tema nih Pak, karena satu sisi dilema sekarang ini kan jujur Pak, masyarakat Buleleng ini dengan kita menyandang kota pelajar tuh, dulunya ada sekolah Bali Mandara ini loh, sangat membantu masyarakat sekarang. Dan kenapa sih sampai sekarang ini dibekukan atau tidak jalan Pak? Padahal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin yang ada di Buleleng, dan banyak menciptakan di satu sisi ya generasi-generasi yang luar biasa, ada masuk ke perguruan, ada yang keluar negeri, bahkan sampai ada ke ya TNI dan Polri. Menurut Pak Ade gimana sih sekarang? Ini apa yang terjadi dengan SMA Bali Mandara ini adalah salah satu mahakarya terdestruktif yang dilakukan oleh Pak Koster sebagai Gubernur Bali. Ini mahakarya Pak Koster, hanya terdestruktif itu hanya yang paling buruk lah. Karena apa? Karena investasi pendidikan itu investasi yang paling tinggi. Dan itu bertentangan dengan janji kampanyenya yang sudah disampaikan kepada publik bahwa ini akan dilanjutkan dan akan ditambah. Ternyata bahasa tambah dalam politiknya Pak Koster adalah pengurangan atau penghilangan. Ini yang kita sesalkan, dan saya sudah teriak soal itu juga. Dan itu kan menjadi ikon memperkuat Buleleng sebagai kota pendidikan. Karena apa? Karena dulu saja SMA 1 Singaraja waktu zaman saya itu masih banyak dari beberapa kabupaten lain sekolah ke situ. Iya, betul. Nah, betul SMA Bali Mandara kan mewakili itu sekarang. Sehingga dari mana-mana orang bisa datang ke situ. Sehingga betul-betul Buleleng ini menjadi tempat kancah candra di muka orang-orang bersekolah. Dengan posisi sekarang Bali Mandara menjadi SMA biasa-biasa saja, dari SMA luar biasa menjadi biasa-biasa saja, ya inilah mahakarya Pak Koster yang harus kita ingat sepanjang zaman, sebagai antitesa dari mahakaryanya Pak Mangku Pastike ketika menjadi perintis. Iya, betul. Dan kita sebagai orang Buleleng harus mencermati, karena dua-duanya orang Buleleng. Ada yang membangun dan yang merusak. Betul Pak De. Ini sama dari Buleleng. Ini terlepas daripada itu Pak De.
bahwa kita tuh dana pendidikan tuh kan dicanangkan dari pusat tuh 20%. Gitu. Ini bukan urusan uang. Ini bukan urusan uang. Tahu nggak APBD Bali itu? Tanggung jawab pendidikannya di mana? Dia hanya tanggung jawab SMA, SMK, ya, betul, dan betul. SLB. Ya. Tanggung jawab gubernur itu SMA, SMK, SLB. Duitnya yang untuk pendidikan 20% itu ini plus dengan vokasi dan sebagainya. Tapi kan ini yang utamanya. Iya. Karena SD SMP ada di kabupaten kota. Ya, betul sekali. Lah, ini kemudian alasan anggaran enggak, ini alasan politik. Ada yang alergi dengan nama Bali Mandara, ada alergi dengan keberhasilan kepemimpinan gubernur sebelumnya. Ini yang paling buruk dalam sistem politik kita. Inilah catatan bahwa kita masyarakat Buleleng untuk antisipasi segala sesuatu gimana ke depan ini, karena cikal bakal kita kan generasi, Pak. Oh iya. Ini jangan bicara masa depan ketika kita tidak peduli dengan pendidikan. Iya. Ini saya pengalaman. Beberapa bulan yang lalu saya ke Rusia. Iya. Ya, ke Rusia, kebetulan anak wisuda, jadi saya mampir di Kasan, kemudian di sana ada Innopolis University. Innopolis University ini kampus baru yang dibuat oleh Rusia untuk mengikuti kayak Silicon Valley-nya Amerika. Iya, betul. Jadi IT lah, pengembangan IT. Saya tanya sama anak saya, ada nggak orang Indonesia di sana? Ada 2 orang. Wah, Bapak mau ketemu? Ayo ke sana, yuk sekalian lihat-lihat. Oh, udah berangkatlah kita ke sana. Hampir 1,5 jam 2 jaman lah perjalanan itu kita ke sana. Sampai di kampus itu, memang suasana kampusnya tuh berbeda dengan kampus yang kita lihat. Memang betul-betul orang ngumpul, semua main ini. Tapi nuansa itu dibuat nyaman gitu kan. Ketemulah saya dengan satu dulu yang dari Kupang. Iya. Udah ngobrol kita, orang Kupang itu dia dapat beasiswa di situ. 0 rupiah dia punya, di sana tinggal bawa badan saja, sekolah di sana ditanggung semua. Iya. Tempat tinggal, biaya sekolah semua. Tes dia lolos. Saya tanya satu lagi siapa? Dia sebutkan orang Bali. Hanya pas kebetulan saya ke sana yang bersangkutan enggak ada situ. Saya tanya, orang Bali. Ternyata dia lulusan Bali Mandara. Wah, luar biasa sebenarnya. Bayangkan, saya berpikir lulusan SMA Bali Mandara bisa ke dunia di sana itu kalau nggak lewat kesempatan dia bersekolah di sana nggak mungkin lah nyampe. Betul, itu contoh kecil saja yang sudah. Jangan kita bicara yang sudah jadi dokter, yang sudah jadi lulusan Pol, jadi macam-macam. Janganlah. Bahwa ini contoh bangga bahwa dari Bali Mandara itu sudah sampai ke ujungnya. Sampai ke situ tuh loh, dapat beasiswa. Berarti dia kan sudah rasanya global, mampu riset dan search, dan search untuk mencari kemana saya harus sekolah. Dan dia bisa tanpa keluar uang lagi. Nah, sekolah yang memproduksi SDM seperti itu, kemudian diberantas dengan alasan anggaran. Kan konyol. Sangat tidak terima. Alasan anggaran. Ada tugas pemerintah. Tugas pemerintah dan provinsi itu tanggung jawabnya 3. SMK, SMK, SMP. Berapa sih jumlahnya dengan anggaran yang ada? Malah lebih memilih uang rakyat dikirimkan di PEN untuk membangun bangunan-bangunan mercusuar yang hari ini hampir 200 miliar kita lihat. 190 miliar per tahun kita harus bayar. 190 miliar sekian itu jadi 4 sekolah. Dengan SDM yang satu orang kalau kita entaskan itu hasil luar biasa. Ngomong Bali Mandara ya. Yang juga karena branding sebagai kota pelajar, kabupaten tempat pendidikan itu banyak terkoneksi dia. Betul, Pak. Nah, ini dilema ini, Pak. Jadi jujur masyarakat Buleleng, saya sebagai kontrol sosial kadang-kadang menginginkan kembali seperti dulu, Pak. Nah, menurut Anda pernah jadi anggota DPR dan kedua, Pak, sebagai tokoh masyarakat Buleleng dan tokoh nasional, Pak, gimana solusi yang ke depan, Pak, untuk Bali Mandara ini, Pak? Anggarannya kalau saya trauma dengan nama Bali Mandara, saya udah sarankan dulu. Ganti namanya. Kalau mau netral, Bali Dwipa, Pulau Bali. SMA Bali Dwipa aja kan boleh kan nama. Sistem pertahankan dan jumlah sekolahnya ditambah paling tidak 3. Berarti ini ego Pak ya? Ego politik. Ego politik. Ego kekuasaan. Pokoknya Irage ini paling top. Paling top gitu. Ya ini lain saling dadu dan pang pepat gitu. Oke, Pak De. Terima kasih, Pak De. Saya tentang pendidikan ini tentang Bali Mandara. Ini sesuai dengan topik, Pak. Ya. Bandara Bali Utara adalah bandara nih. Bandara ya, Pak. Ya. Bandara Bali Utara kepentingan elit atau kebutuhan Bali, Pak. Nah, jadi cara memandangnya begini. Jadi kan kita ini memandang bandara itu yang wah sekali gitu loh.
Padahal ini ya, pasti bandara itu hanya salah satu tempat sarana transportasi. Ya. Sarana, idealnya sarana transportasi. Kenapa jalan harus diperbaiki bagus agar transportasi daratnya bagus? Ya. Kenapa setelah transportasi darat bagus, ekonomi akan bergerak? Ya, betul. Produk-produk menjadi lebih murah. Kenapa? Karena tingkat kerusakan pangan itu tidak terlalu keras. Jalannya begini, kita bawa tomat kan sampai di sana udah keburu rusak. Tingkatnya dengan jalan halus, maka dia akan bagus. Betul ya? Ya. Pelabuhan laut untuk satu pulau dengan pulau yang lain dan negara lautan, maka ini akan terjadi interaksi. Interaksinya ini interaksi sosial, ekonomi, macam-macam dia terjadi dengan transportasi laut. Begitu juga transportasi udara. Jadi ini hal yang biasa. Nambah bandara satu itu, jujur aja saya bingung juga melihat cara pandang seakan bandara ini dipikirkan sesuatu yang luar biasa. Nambah satu itu yang lux dan kemudian susah sekali diwujudkan. Enggak. Saya udah bilang, dulu udah Jawa Timur tuh ada 4 sekarang dan mungkin akan bertambah. Jawa Timur. Jogja ada 2. Mau yang ini NTB ada 3, harusnya 4 karena bandara Selepara nggak aktif. Kalau itu diaktifkan ada 4 bandara. Karena di Sumbawa ada, di Bima ada. Iya, betul. Mau ke timur lagi NTT ada 14 bandara. Mau jauh ke Maluku ada 16 bandara. Penduduknya lebih banyak Bali. Iya, betul. Nah, kalau kita bicara jumlah orang yang datang, jelas orang ke Bali lebih banyak. Ini contoh. Sehingga kalau fasilitas transportasi, sarana transportasi ditambah, kita sambut. Padahal Buleleng ini punya wilayah paling luas, Pak ya. Wilayah paling luas. Dan tidak hanya Buleleng itu hidup. Bali hidup. Kenapa Bali hidup? Pertama, Buleleng, Bangli, Tabanan sebelah sini, Pupuan sekitarnya, Karangasem, dia punya stimulan ekonomi dari bandara ini. Dan lihat bandaranya kan itu pesawat turun dan naik. Iya, betul. Tapi infrastruktur ini akan mengembangkan sektor ekonomi yang lain. Iya. Itu kan? Betul. Nah, yang kedua, jika terjadi problem di Bandara Ngurah Rai, maka dia bisa digeser ke sini. Contoh, ada pertemuan APEC. Iya. Kepala negara datang, maka bandara di stop karena kepala negara datang. Apalagi kalau sekelas Amerika mau datang, itu kan agak ribet itu. Betul. Ditutup 2 jam, ditutup sekian jam penerbangan. Dia bisa bergeser ke sini, mendarat di sini, nggak ada masalah. Betul. Saya pernah ngalami dari Jakarta, dari sini mendarat nggak bisa muter Juanda kita. Iya. Di Juanda kita diam berjam-jam. Nah, kalau ada bandara 2, maka dia akan bisa dipindahkan ke utara. Mendarat di utara. Di selatan silakan kegiatan kenegaraan berjalan dengan baik, semua datang. Atau juga misalnya ada kecelakaan pesawat, atau ada pesawat tergelincir yang biasanya bandara di stop, mereka bisa digeser ke sini. Jadi dia menjadi damper, menjadi cadangan, menjadi penguat, jadi penambah, tidak menjadi pembeludakan jadinya, Pak. Iya, jadi bisa diatur dan orang datang bisa dengan lancar. Kenapa? Kalau wisatawan domestik, dia datang Jumat, Sabtu, Minggu balik. Nah, kalau kemudian datang dia Jumat, balik lagi ke ke daerahnya Sabtu, udah keburu percuma. Iya, betul sekali. Hanya secara daerah pariwisatanya nggak jalan dengan bagus. Jadi udahlah, itu sarana bandara itu bukannya serem, itu biasa. Dan patut harus diginikan. Iya. Makanya ini kepentingan elit apa kepentingan masyarakat? Kan jadi. Sumsel aja saya lihat juga lebih pada satu. Di Pagar Alam sekarang saya dengar sudah ada bandara. Artinya apa? Biasa saja tambah bandara satu lagi gitu loh. Jangan dijadikan isu politik, apalagi kemarin gubernur yang kemarin janji juga 2024 katanya sudah mau operasional bandara. Ternyata boro-boro operasional. Malah sekarang statementnya 10 tahun ke depan belum tentu ada bandara. Gimana? Ini juga dengar Pak isu Pak juga kedua dukungan publik Bali ini atas hadirnya bandara baru ini kredit Bali Selatan, Pak. Poinnya Pak, urgensinya apa Pak? Kreditnya nih menurut Pak Supadesa nih Pak. Sebenarnya dengan adanya alternatif bandara, orang datang ke Bali dengan jumlah penduduk yang besar seperti kedatangan penduduk yang cukup banyak, wisatawan yang banyak, itu ada sebuah kebutuhan. Dia kebutuhan. Kalau soal pro kontra, jangankan bikin bandara,
bikin got aja bisa pro kontra kok. Bikin apa aja pro kontra, itu kan dulu ide. Tetapi kalau kita berpikir netral, apa sih bandara? Bandara itu ya sama dengan jalan kalau di darat, sama dengan pelabuhan kalau di laut. Ya sama, untuk apa memudahkan orang jalan. Daripada punya satu, punya dua, pasti lebih baik punya dua lah. Iya, betul. Ini sederhana. Loh, kalau kemudian protes, ini Bali kecil. Loh, penduduk lain lebih kecil loh. Iya, betul sekali. Maluku berapa penduduknya? Karena Maluku sudah dibagi Maluku Utara. Maluku Utara, betul sekali. Maluku masih itu belasan bandaranya. Lah kita mau nambah satu kok jadi ribet sekali. Jangan gitu. Udahlah, tambah saja satu, perjuangkan. Dan saya kira kemarin tuh sebenarnya sudah tahapan finishing itu. Dari tahapan-tahapan yang ada itu udah tahapan finishing. Apakah dia mau di darat ataukah dia mau pola di laut, itu boleh-boleh saja karena teknologi sudah, bagi saya bukan di sana tak masalah. Setujui dia dibangun, itu sangat bagus ya. Ini Pulau Bali. Ini kan bandara di sini dan bandara di sini. Betul sekali. Ini sudah bagus sekali gitu loh. Kalau di sini dia kredit dalam konteks banyak kegiatan, banyak apa atau ada kejadian dan sebagainya, bisa beralih ke sana jadi ya. Betul. Kan simple. Membuat bandara kan sudah pintar sekarang orang-orang Indonesia. Nah, terkait hal itu Pak De, satu poin, apa sih asas legitimitasnya Pak De? Menurut Pak De itu, asas legitimitasnya. Karena banyak sekali menginginkan bandara ini Pak. Apa yang disulitkan oleh pemerintah pusat maupun di tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Hanya sikap. Ini kan kita dengar karena ada parpol penguasa yang tidak setuju katanya. Kan itu problemnya. Pemerintahnya setuju, parpol penguasanya yang nggak setuju. Karena awal usulannya kan dulu Pak, ini maaf nih Pak, sesuai dengan cerita dan informasi dan publik juga Pak. Usulan ini kan Bupati Bagiade Pak dan Pak Argo waktu itu Pak. Dan usulan DPRD Bali. Dan itu sudah dikatakan penlok itu ada di Kebu Tambahan. Pada waktu itu saya lihat di Provinsi Bali adalah Komisi 3-nya adalah Pak Tamboya adalah Pak. Bahwa penlok itu sudah ada di Kebu Tambahan dan sampai Menteri Perhubungan datang ke sini Pak, dalam artian anak. Sampai sekarang itu kan hanya satu sisi ya dipakai ajang politik, ajang ini Pak. Sebenarnya tidak, itu tahapan. Tahapan ya Pak. Tahapan untuk menjadi bandara yang sebenarnya. Makanya itu saya bilang. Untuk isu Bandara Bali Utara itu sudah di fase tahap finishing. Tetapi di injury time itu kemudian dibatalkan oleh keinginan politik tertentu. Yang memang jangan bikin bandara di sana. Saya penguasa, akan susah. Padahal yang bekerja ini sudah bukan bicara penguasa atau tidak, bicara kebutuhan, bicara riset, kepantasan, air, angin. Itu kan dipelajari selama beberapa tahun. Karena kebiasaan angin ini harus dipelajari, gitu loh. Nah, apalagi dia dekat laut atau di darat, itu semua dipelajari. Kita berikan ahlinya lah. Tetapi bagi kita yang masyarakat ini berpikir bahwa bandara itu adalah salah satu sarana. Dengan melihat jumlah kunjungan wisatawan, jumlah orang datang, jumlah pesawat ke Bali, sangat layak ditambah bandara lagi satu. Padahal waktu itu sudah ada Pak satu pihak ketiga yang membantu kita Pak, yang di bawah naungan Perbari sama PT Bibu Pak ya. Siapapun yang mengerjakan itu kan teknis itu. Teknis ya Pak ya. Teknis itu. Kayak kita ingin kereta api cepat mau Jepang mau Cina itu teknis. Yang pasti hari ini kereta api cepatnya ada. Dipakai orang dan penuh terus. Kalau dipikir ekonomi, jangan dilihat ekonomi orang naik kereta api cepat. Berpikirlah beberapa gerakan ekonomi, kebijakan ekonomi, keputusan ekonomi di level rakyat yang bisa diambil lebih cepat dengan gara-gara ada itu. Sama dengan jalan tol. Jangan berpikir biayanya jalan tol kapan kembali modal. Karena jalan tol itu jangan dikorelasikan dengan perdagangan. Dalam konteks ini jalan tol berbayar, kapan kembali modal. Berpikirlah ada berapa orang lewat ke sana membawa barang yang kemudian barang ini punya nilai ekonomi karena lebih cepat nyampe di Jakarta misalnya. Kalau yang dari Trans Sumatera gitu misalnya. Lebih cepat sampai sehingga harga barang, kualitas barang menjadi lebih bagus. Karena itu utama pangan ya. Mau buah, mau apa itu. Kan itu cara berpikirnya begitu. Sama dengan membangun shortcut. Jangan berpikir biayanya karena itu kan biayanya besar hanya potongannya kecil. Tetapi dengan penghematan sekian itu berapa kira-kira kecepatan orang yang bisa bolak-balik dan sebagainya. Kalau bandara ada di sini, ada fasilitas lain di sini, tepat waktu semua, itu kan membantu sekali. Oke Pak De, pada akhirnya kan
bulan yang lalu atau yang lalu Pak De, ini sampai Jokowi mengeluarkan ya status quo bahwa ditolak dari PSN Pak. Nah ini satu poin yang ini dukungan dan penolakan elit politik dan elit pengusaha, keinginan rakyat itu pada ada Pak. Menurut Pak De gimana Pak De? Ya kan giliran saja. Itu Pak De ya. Giliran saja. Giliran maksudnya Pak De artinya gimana? ketika rakyat berkendak digagalkan sama elit politiknya, sekarang ketika elit politiknya berkendak ya gagalkan sama rakyat, kan begitu. Iya. Biar kapok. Kan kapan lagi? Karena apa? Ketika sebuah program masuk program strategis nasional, itu berarti kan diupayakan lebih cepat. Betul. Kita lihat hari ini, beberapa hari yang lalu Pak Jokowi ke Papua. Betul. Pupuk terbesar wilayah timur dibuat. Kemudian geothermal listrik terbesar dibuat di Papua. Itu kan program strategis semua. Iya. Artinya apa? Ya begitulah kita membangun. Nah, tapi kalau kemudian Buleleng hanya meminta bandara saja dipersulit seperti ini, ya apa kita masih percaya dengan elit yang membatalkan bandara, kan begitu? Kalau masih percaya ya rugi jadi kota pelajar. Karena tidak menggunakan WWK-nya, tidak menggunakan waskitanya, tidak menggunakan intelektualitasnya untuk menilai. Hanya fanatik buta saja. Nah, kalau fanatik buta, namanya orang buta fanatik kan semua ditabrak. Tidak rasional lagi, emosional dia. Nah, ini juga Pak De. Itu problem kita nanti. Pak De kan pernah di Komisi 3 DPR RI Pak. Jadi untuk ke depan Pak, masa akan datang Pak, apa landasan hukum agar bandara ini bisa terwujud Pak? Itu loh Pak. Tinggal keputusan Presiden, kemudian anggarannya disahkan DPR, bangun, selesai. Saya ada Pak ya. Selesai. Sederhana sekali sebenarnya Pak ya. Orang ini sudah di ujung, visibility study-nya sudah, semua sudah. Ini kan karena ada tiba-tiba yang nggak mau. Ya. Nah, nggak mau ini kan bisa tanda petik ada apa? Tanda kutip ya. Oke Pak, yang nggak mau ini Pak. Kenapa nggak dari awal aja nggak mau? Ya. Waktu mau pilgub sebelumnya tuh jangan mau gitu kan. Waktu pilgub janjinya 2024 sudah ada. Sampai ngatur orang pekelo, apa-apa segala sesuatunya. Itulah. Nah ini Pak De, nah ini sangat menarik Pak Da. Peluang dan tantangan serta keuntungan lainnya Pak, Bandara Bali Utara di Buleleng Pak, secara economic sustainable income dan antitesis Pak dari penolakan Megawati. Menurut Pak De gimana Pak De? Yang pertama, kalau ngomong keuntungan tadi saya sudah sampaikan, dia menjadi penambah, sehingga kalau kita bicara target wisatawan meningkat, jadi gini, di beberapa negara di Eropa itu target pariwisatanya tuh kadang-kadang melebihi jumlah penduduknya. Jadi orang yang datang per tahun itu ke negara itu atau ke kota pariwisata itu melebihi daripada jumlah penduduknya, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu berarti apa? Dia berusaha mendatangkan orang sebanyak-banyaknya. Dengan orang datang sebanyak-banyaknya, maka uang beredar di situ akan sebanyak-banyaknya juga. Nah, dengan ada 2 bandara, maka kan lebih banyak volume kapal bisa mendarat. Sepadat-padatnya serenggang-renggangnya kapal, itu kan tetap terikat 24 jam. Betul. Satu kapal perlu berapa menit? Naik dan turun. Naiknya diatur, turunnya diatur. Ini kan dibagi. Iya, betul. Nah, berarti kan jumlah maksimalnya hanya segitu. Dengan ada 2 bandara, maka akan 2 tempat turun. Nah, kayak Jakarta aja ada 3. Iya. Jakarta ada 3. Di Kebun Cabe, Halim, dan Cengkareng. Kenapa kita aliri? Nah, itu kan turun. Makanya kita, saya mau turun di Halim kalau misalnya. Pilih pesawat yang turun di Halim. Saya mau turun di Cengkareng, pilih yang Cengkareng. Simple. Saya mau turun di Singaraja, saya mau turun di Denpasar. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau orang nginep di Bedugul, mungkin dia lebih senang turun di sini. Nginep di Kintamani, mau lihat sunrise, dia lebih enak mendarat di sini. Kan itu di Singaraja. Simple. Mau ke Tulamben, dia mau snorkeling, diving, ya dia mendarat di sini. Dua-duanya bisa menjadi tempat untuk menambah jumlah wisatawan datang. Itu satu. Yang kedua, kalau ada permasalahan teknis di bandara kita itu, maka dia menjadi bumper, menjadi cadangan untuk bisa dialihkan di sini sehingga tidak terganggu orang datang. Iya, betul. Gitu. Terus yang ketiga, jelas setiap pembangunan besar itu maka jadi stimulan besar. Yang bergerak itu pasti banyak sektor. Dari mulai pembangunan itu sampai selesai, sampai dia berfungsi, itu sektor ekonomi yang lain bergerak. Kos-kosan, kemudian orang macam-macam ini bergerak semua. Ketika makanan, karena jumlah tenaga kerjanya banyak,
warung-warung banyak datang, maka otomatis beras meningkat, buah meningkat, lauk pauk meningkat. Kan ini rentetannya panjang. Jadi transportasi jadinya, kan, ya? itulah penggerak ekonomi, itu yang stimulan ekonomi, dan ini sarana. Betul. Sarana orang datang. Nah kalau orang datang nih kemudian banyak yang investasi kan jadi besar kita. Nah ini terkait masalah penolakan daripada Bu Megawati gimana nih Pak? Ya saya kira Ibu Megawati kan tidak tinggal di Buleleng. Iya. Masa orang Buleleng harus ngikuti saja? Kalau orang Buleleng ingin punya bandara, ya ikuti keinginan orang Buleleng dong. Betul, Pak. Kan kita jangan tergantung sama orang, kita nggak boleh tergantung sama orang. Iya. Atau mungkin Ibu Mega kurang mendapatkan penjelasan dari warga Buleleng yang memang ada di dekat beliau. Mungkin karena biasa ABS, biasa mencek manggis, nggak berani ngomong kan. Jadi beliau tidak mendapat informasi yang benar. Tapi kalau dikasih informasi yang benar, saya yakin beliau pasti setuju. Pasti setuju kalau kasih informasi yang benar. Karena ketika kita dipelorkan ke masyarakat, masyarakat butuh Pak untuk pertumbuhan ekonomi. Karena jujur aja, Buleleng ini sangat terluas wilayahnya dan penduduknya juga Pak. Penduduk terbesar, wilayah terluas, fasilitas infrastruktur terkecil. Dia gimana kalau dia ada di sini? Itu jujur saja pasti tumbuh. Sumsel aja di pagar alam itu sudah ada bandara kok. Artinya semua berlomba-lomba menambah fasilitas sarana transportasi baik darat, laut, dan udara. Semua. Karena sarana transportasi itu adalah stimulan dasar untuk bisa menumbuhkan ekonomi, untuk merekatkan juga secara sosial. Betul sekali. Kenapa merekatkan secara sosial? Karena interaksinya jadi lebih dalam. Bahkan bisa aja Pulau Kangean tuh nanti lebih dekat ke Buleleng. Buleleng jadinya Pak. Betul. Jadi dia akan mendapatkan keuntungan juga. Orang mau berlibur ke Madura, ke Pulau Kangen, bisa dari Pelabuhan Buleleng bisa hidup lagi kan? Jadi banyak hal bisa kita semua kembangkan. Hidup, jadi kita punya pelabuhan di Hutan Bawang, kita punya PPI sebenarnya. PPI sekarang kan ikan kita tersuplai dengan bagus karena banyak orang datang, maka asupan ikan laris. Pantai-pantai ada ikan-ikan bakar di mana-mana, banyak hal lah. Jadi berhenti kita alergi melihat bandara itu dalam konteks politik. Dasar aja. Paling gini, apa memang orang Bali terlalu pintar atau terlalu bodoh? Kenapa? Karena di daerah lain orang berebut untuk membangun bandara. Betul. Di sini kita bukan berebut tapi ribet. Sebelum ada apa udah ribet merebat ya. Kalau di sana merebut bandara, kalau sini merebat. Ya Pak De, ini harapan dan konstruksi keyakinan narasumber Pak, bandara bisa terwujud atau hanya isu 5 tahunan Pak? Bandara bisa terwujud kalau mereka yang tidak setuju ada bandara jangan dikasih berkuasa. Karena penguasa itu kuncinya. Kalau bandara ingin terwujud, berikan kepada yang setuju ada bandara, pasti diperjuangkan. Betul. Gitu, pasti diperjuangkan. Tapi kalau diberikan kepada yang memang nggak setuju, ya demi omongan dia akan pertahankan nggak setuju. Tinggal cari alasan aja. Oh tidak usah itu apa nanti lahannya habis. Lahan habis gimana? Orang bandarnya segitu-segitu aja. Runway-nya mau kapal apa? 747 atau apa? Atau mungkin mau Airbus 380, tinggal hitung aja. Saya kira Buleleng masih sangat cukup. Masih kalau bisa bicara lahan ya. Secara signifikan masih bisa lah. Dan saya sangat sesalkan kenapa orang Buleleng tidak mau maksimal memanfaatkan kemampuan intelektualnya untuk mencermati setiap langkah yang ada. Karena selalu jangan tuh setiap itu 5 tahunan tuh isu politik, bukan 5 tahunan. Hampir sepanjang tahun kita ngeributin ini. Bukan 5 tahun, hampir sepanjang tahun kita ngeributin itu. Dan ini ketika tahapan sudah di ujung lah masalah. Lalu ada bilang, ini soalnya ada permainan tanah. Itu sudah ada undang-undang, udah ada perpu, udah ada perpres, ada pengaturan soal lahan itu untuk kepentingan umum sudah ada jalannya. Nggak usah kita takut. Kan begitu. Bangun sarana transportasi darat, jadi aspal jalan diperbaiki sampai kemana-mana itu, perbaiki pelabuhan laut, perbaiki dan tambah sarana pelabuhan udara. Selesai dah. Transportasi darat, laut, udara. Udah, itu tugas pemerintah. Rakyat memilih pemimpinnya, bayar pajak, pajaknya dibangun untuk membantu pelayanan kepada rakyat, termasuk pelayanan dalam konteks transportasi. Betul. Ini kan hanya salah satu bidang. Tapi kalau ini dibangun, itu pertumbuhannya multidimensi.
multidimensi. Karena di Buleleng serba ada, Pak. Negara gunungnya ada semua ada, Pak. Sekarang dibilang, ngapain bikin bandara? Nanti seperti Kertajati. Tunggu dulu. Kertajati itu problemnya beda. Kertajati itu problemnya adalah dia dipaksa dibangun di tempat yang sangat jauh, di mana angkutan menuju ke sana itu belum disiapkan. Ini kalau sudah ada jalan tol ke sana, kemudian ada kereta langsung ke sana, ya dia akan hidup lagi. Tetapi yang salah kan yang memproses dari awal itu, kenapa di sana? Betul. Kenapa? Karena itu peninggalan dari pemerintahan sebelumnya. Jokowi kan hanya daripada nungka diselesaikan. Iya, betul sekali. Dia hanya menyelesaikan dari pembangunan yang nungka, yang mangkrak sebelumnya. Tetapi bukan era dia itu disiapkan dari era sebelumnya. Nah, kalau di Buleleng, dulu itu Buleleng itu kan punya bandara, tapi hilang. Hilang. Di Dodiklat itu, di SPN. SPN ya. Depan SPN itu kan bandara. Ya, Saya masih ingat itu. Kalau setelah bandara nggak berfungsi, setiap helikopter mendaratnya di situ. Habis itu hilang sekarang itu. Artinya apa? Kalau hilang sekarang ada lagi, boleh dong? Iya. Dulu aja ada, boleh. Masa sekarang nggak boleh ada? Masa Buleleng harus dibuat kayak kapur barus, baunya menyengat tapi mengecil terus biar hilang dari peredaran? Nggak boleh dong. Orang Buleleng harus jengah, memperjuangkan semua stimulan ekonomi agar kita menikmati juga kue pembangunan. Iya. Daerah lain itu berkembangnya pesat, semua berlomba-lomba dengan berbagai cara. Kita ini masih sibuk aja merebat. Memang sekarang ini kan kelihatan, Pak, pembangunan selalu di Bali Selatan, Buleleng kadang-kadang begini kan. Sekarang Bali Selatan udah mulai sudah menyiapkan MRT. Iya. Wow, udah lebih banyak lagi dipikirkan. Nah, di sini kemudian hanya untuk bandara aja dijegal-jegal. Dulu kampus dipersulit. Iya. Ini untung kita sekarang udah punya kampus cukup banyak di sini kan, yang negeri ya, termasuk STAH, Empu Kuturan itu kan negeri juga. Jadi sudah mulai cukup banyak lah, belum yang swasta lagi. Nah ini kalau dikelola bagus ini akan tumbuh lagi. Stimul kenapa? Kalau dia banyak orang, padi kita tidak perlu jauh-jauh dibawa. Iya. Dia terserap di pasar lokal. Iya, betul. Iya. Betul sekali. Sulawesi Tengah juga ada berapa bandara. Jadi banyak sekali kalau saya ngomong berapa provinsi itu. Kita yang punya satu bandara jangan elit politik atau dalam artian pemerintah duduk bersama lah. Dalam artian satu sisi gimana Buleleng ini biar pertumbuhannya lebih maju lah. Saya nggak ngerti studi banding wakil rakyat berapa kali keluar daerah itu apa yang dilihat itu loh. Kalau dia studi bandingnya keluar dia lihat kan, coba mau Banyuwangi aja punya bandara. Dulu Banyuwangi dengan Buleleng kan lebih maju Buleleng. Betul. Banyuwangi dengan ada bandara, bandara dapat penghargaan lagi. Sebagai bandara yang green. Iya, betul. Dia dapat penghargaan. Nah, kalau di Buleleng bisa dibangun di daerah yang tandus kemudian jadi green juga kan luar biasa. Betul. Oke, Pak De. Ini sudah di penghujung, Pak De. Dalam artian terakhir, Pak. Tadi harapan masyarakat Buleleng. Nah, hal-hal yang Pak ingin sampaikan terhadap satu sisi masyarakat Buleleng, Bali secara istilahnya mikro, Pak, dan makro secara nasional, Pak. Menurut Pak De gimana, Pak De? Gini, Buleleng itu dalam sejarahnya dari zaman sebelum kemerdekaan sampai sekarang selalu dia mewarnai Nusantara. Iya. Dulu Untung Surapati, kemudian meninggal sampai di Pasuruan kan. Dari budak belian berangkat dari Pelabuhan Buleleng sampai ke Batavia dan lain sebagainya dengan ceritanya gitu. Zaman itu sudah ada, sehingga di Jakarta itu ada namanya Kampung Bali waktu itu. Sekarang orang Bali udah di mana itu, yang keturunan Bali kan. Tapi pernah gitu loh. Kemudian dari masa ke masa selalu ada orang Bali yang memberikan peran secara nasional juga. Nah ini kan harus dipertahankan. Semangat ini yang sebenarnya saya pakai juga. Kenapa saya berani membuat partai Kebangkitan Nusantara. Walaupun dengan segala keterbatasan dan logika dan paradigma selama ini orang berpartai, bahwa orang berpartai punya uang banyak, harus ini begitu anak presiden macam-macam, tapi kita bilang anak biasa juga bisa buat partai dan akhirnya kurang setahun bisa ikut pemilu. Nah ini kan cara kita bahwa orang-orang Buleleng bisa dia membuat sejarah kalau dia mau. Sama, ayo kita berjuang infrastruktur transportasi di Buleleng kita perjuangkan bersama. Darat, laut, dan udara. Pelabuhan itu harus hidup lagi. Kalau nggak bisa di Pelabuhan Buleleng ini cari tempat yang lain. Kalau celukan bawang untuk industri, cari yang untuk pariwisata. Kan begitu? Iya, betul sekali ya. Bisa gitu loh. Dan itu kalau dikembangkan, mampu kita. Nah, bandara udara untuk transportasi udara juga perlu juga.
Yang darat harus kita rebut. Karena apa? Cukup banyak jalan-jalan desa masih rusak. Iya, betul. Perbaikannya lambat. Karena mengandalkan apa? Mengandalkan APBD saja. Masih ada cara-cara lain yang bisa dicari. Nah, ini saya kira memang orang Buleleng kalau bisa kembali ke jiwa lamanya, punya jiwa yang dinamis, agresif, inovatif, dan dia terbuka dengan segala hal dan tetap berjuang ingin memberikan yang terbaik. Jengah Buleleng itu harus muncul. Baru pembangunannya dia akan bisa mengejar ketertinggalan dengan selatan. Nah, kalau Buleleng pembangunannya bagus, selatan ini bersyukur. Kenapa? Karena masalah sosial kependudukan dia akan berkurang. Secara orang Buleleng yang biasa merantau di sana, dia udah pulang kampung, cukup dia di kampungnya, dia pulang lagi di sini dia kerja sudah cukup. Dia punya pengalaman jadinya di luar untuk dibawa ke. Sama dengan sekarang, makin sedikit orang Gianyar dan Kelungkung tinggal di Denpasar dan Bandung. Kenapa? Karena dia sudah jarak dari Gianyar ke tempat kerja sudah dekat dengan ada bypass di Bagus Mandril kan? Betul sekali. Artinya ini kan sebenarnya transportasi itu bisa mengurai kesesaan sosial di selatan gitu loh. Jadi kepadatan penduduk bisa jadinya kan dia Pak ya. Dan kita menjadi daerah pariwisata harus siap berpikir bahwa jumlah penduduk orang yang datang ke Bali bisa melebihi jumlah warga Bali. Karena dengan cara begitulah pariwisata itu akan meningkat. Itu begitu di Spanyol itu jumlah orang yang datang dengan jumlah warganya lebih banyak orang datang. Di Paris juga sama. Hampir semua Marseille. Saya datangnya beberapa negara itu kita tanya soal itu jumlahnya sangat besar. Hari ini kita sudah punya tourist tax ya. Jadi retribusi untuk pariwisata yang datang. Kalau dia ada di sini turun kan lumayan. Terus kita lihat parkirnya. Parkir di Bandara Ngurah Rai mahalnya minta ampun. Kalau dia dibuka di sini kan juga daerah juga dapat juga karena dibagi hasil. Karena parkir itu wilayahnya kabupaten tingkat 2. Betul sekali. Kabupaten kota. Sehingga dia punya kewenangan juga bagi hasil dengan Angkasa Pura kan begitu. Betul Jadi banyak sekali sumber PAD dengan dibukanya itu. Jadi mari berjuang. Jangan dia hanya berhenti hanya sekedar apa ngomong-ngomong Den. Kalau kembali kita mau boyo begitu, Bali Buleleng tidak akan dapat apa-apa. Pada prinsipnya kita bersama-sama berjuang Pak ya untuk biar terjadi bandara ini. Dan kita harus berani mengambil sikap. Siapa yang tidak setuju, hukum jangan dipilih. Karena jangan dikasih kekuasaan orang yang tidak setuju dengan yang diinginkan masyarakat. Ini kan ambivalen. Hanya karena dikasih sembako akhirnya lupa dengan keinginan yang lebih besar. Betul. Ya itu kira-kira menurut saya. Jadi ini terakhir Pak ada nyelitik gitu ya Pak. Karena Pak sekarang ada di PKN Pak. Nah, ini sangat identik dengan angka 9 menurut Pak gimana Pak? Gitu loh. Partai Kebangkitan Nusantara Pak. Ini loh. Ya, kan waktu kita mau pengambilan undian itu kan kita mohon juga kepada ide susunan karena partai ini juga berangkat banyak dibantu oleh Gerakan Semesta. Jadi waktu mengambil nomor itu pun juga saya lakukan dengan cara begitu dan keluar memang angka 9. Waktu itu saya memaknai hanya sederhana saja. Kalau di Jawa ada Wali Songo, di Bali dengan kepercayaan Dewa Tenawa Sange, bahwa angka 9 angka yang tertinggi dikali berapa pun dia pasti akan jumlahnya 9, macam-macam lah. Tetapi ternyata akhirnya bahwa itu angka yang sangat identik dengan partai. Dari mana? Kata Nusantara itu hurufnya 9. Kata Indonesia hurufnya 9. Dasar negara kita Pancasila hurufnya 9. Kemudian kerajaan besar Majapahit, Sriwijaya juga 9, Pajajaran 9. Jadi begitu banyak jumlah-jumlah angka yang identik dengan 9 menyatu di lambangnya PKN. Karena di PKN itu lambangnya itu merahnya itu ada 5, putihnya ada 4. Ketika 4 dan 5 jadi 9. Jadi ada 9 garis di dalam bendera PKN. Jadi antara nomor dengan lambang, dengan nama, dengan filosofi perjuangan, dengan Nusantara yang diperjuangkan memang satu kesatuan. Punya arti yang khusus jadinya Pak ya? Iya, akhirnya saya merasakan Tuhan memberikan hal yang spesial. Mudah-mudahan ini petunjuk niskala bahwa PKN ini memang dihadirkan untuk masa depan kebangkitan Nusantara. Itu jadinya kesimpulan kita. Setelah selesai semuanya baru kita merenung kan, kenapa kita yang dapat? Kenapa tidak yang lain? Padahal kita partai baru, partai yang termuda. 7 Januari kita punya badan hukum,
14 Desember kita sudah keluar nomor urut sebagai peserta pemilu, dan belum pernah ada partai kurang daripada setahun sudah bisa ikut pemilu. Ternyata itu pernah mahakarya dari orang Buleleng, kan begitu. Ini luar biasa bisa melihat bahwa ini kita. orang Buleleng mampu menciptakan partai yang bisa berkancah ke nasional sekarang. Jadi saya luar biasa bagi Pak Gede Pasek Suardiken ini. Ya berarti orang Buleleng yang lain bisa juga dong di sektor yang lain. Harus diikuti, semangat itu harus diambil. Harus diikuti dah. Oke Pak De, kita ada terasa nih di penghujung acara. Mudah-mudahan podcast ini akan bisa dilanjutkan. Pemirsa Balijani. Nah, sebelum Pak saya tutup, Pak saya close, Pak. Tolong Pak selamatkan terhadap masyarakat Buleleng dan masyarakat Bali dan masyarakat nasional, Pak. Di nasional, Pak. Tolong berikan edukasi nih terhadap pendidikan dan Bandara Bali Udara nih, Pak. Sebelum saya kata. Kesimpulan sederhana, setiap orang yang hidup itu kalau bisa selalu berpikir dia harus membuat sejarah dalam hidupnya. Sejarah itu berarti apa? Ketika dia mati dia tetap akan hidup, karena apa yang dikaryakan itu masih diingat, masih ada jejaknya. Jadi saya kira orang Buleleng harus kembali kepada spirit itu, bahwa kita orang-orang yang tangguh untuk memperjuangkan sesuatu, dan jangan kendor terhadap apapun, dan jangan mudah terhasut terhadap apapun, karena Buleleng juga dikenal sangat dinamis. Kalau istilah dulu bumi panas gitu ya, kalau politiknya. Tapi jangan terpengaruh. Tetapi mari kita pakai intelektual kita untuk memilih dan memilah mana yang terbaik untuk Buleleng. Begitu juga untuk Bali. Mari kita pilih siapa yang pantas mengelola Bali ke depan. Baik dia di legislatif, baik dia di eksekutif, baik dia di pusat. Karena apa? Kalau hari-hari ini kita sudah mulai dinamika politik tinggi, maka saya ingin ingatkan bahwa politik itu identik dengan suara. Orang politisi bisa naik karena dapat suara. Betul. Setelah dia naik, maka dia harus bersuara. Kalau ada politisi naik karena suara rakyat, lalu sampai di tempat itu dia tidak berani bersuara, kolok, maka kita telah salah memilih wakil rakyat. Jadi kalau kita mau mengevaluasi, hari ini kita evaluasi wakil rakyat kita ketika mewakili kita, kolok atau bersuara. Kalau dia bersuara, bisa kita pilih lagi. Kalau dia kolok, cari pengganti saja. Begitu juga yang ke nasional. Kenapa yang ke nasional? Saya ingin sampaikan begini, Bali ini hanya punya 9 wakil. Kemudian punya DPD hanya 4. Kita kalah sama Papua. Betul. Karena Papua sudah membagi diri, Papua Barat dengan Papua yang banyak, sehingga jadi 6. Maka DPD dia sudah menjadi 24. Ya, luar biasa itu. Kita masih tetap 4, ya sudah segitu wakilnya. Penduduknya rata-rata air sama kita. Betul. Belum DPR RI-nya. Kalau dibagi berdua masih lebih banyak dia. Nah, artinya apa? Perwakilan kita berkurang. Kalau kita sudah punya wakil kurang, ditambah kolok lagi, maka keleb dia di Senayan. Jadi kalau bisa carilah wakil yang berani berbicara di Senayan, sehingga walaupun dia sedikit tetap bisa mewarnai. Karena untuk apa kita kirim ke Senayan untuk harus bersuara, sampai di sana kemudian kehilangan suara, tidak bersuara dan kolok. Kalau dia kolok lebih baik ajak ke rumah, suruh karaoke di rumah saja. Saya kira gitu mungkin dari saya. Oke Pak De, terima kasih Pak De atas waktu dan datang ke redaksi Balijani. Oke pemirsa Balijani, sekian perbincangan kami di podcast Balijani. Mudah-mudahan bisa ketemu di podcast yang akan datang dengan tema yang lain. Pemirsa Balijani, saya akhiri dengan Parangbo Santi. Om Santi. Om.